Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir hingga wafat memiliki keistimewaan yang tak dimiliki oleh makhluk apapun di dunia. Kali ini saya akan membahas tentang kronologi turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala memuliakan beliau dengan nubuah dan risalah yang diemban dalam dua periode, yaitu periode Mekah selama lebih kurang 13 tahun, sedangkan periode Madinah berlangsung selama 10 tahun penuh. Ketika usia beliau 40 tahun, yakni usia yang melambangkan kematangan, Allah menghendakinya dan memberi kemuliaan berupa pengangkatan sebagai nabi. Beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril yang membawa beberapa ayat Al-Quran. Nah, bagaimana kronologi dan proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Apa saja tanda-tanda turunnya wahyu itu? Berikut ulasan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah yang bersumber dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. 1. Berupa ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berupa sesuatu yang ditimbulkan oleh malaikat terhadap roh, hati, ketakutan, akal, dan hatinya tanpa dapat melihatnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Ruhul Kudus atau malaikat Jibril alaihi salam mengembuskan ke dalam hatiku, diliputi dengan ketakutan, bahwa jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rizki baginya. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah, berindah-indahlah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rizki atas kalian mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan maksiat kepadanya, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan perbuatan taat kepadanya. Yang ketiga, berupa malaikat yang berwujud laki-laki. Malaikat mengajak beliau berbicara hingga mengingat dengan jelas apa yang dikatakan kepadanya. Dalam urutan ini, terkadang para sahabat melihat malaikat tersebut. Yang keempat adalah berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau. Peristiwa ini merupakan pengalaman paling berat bagi beliau, di mana malaikat memakai cara ini hingga membuat keningnya mengerut bersimbah peluh. Ini terjadi di hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan onta beliau duduk bersimpuh ke bumi apabila beliau menungganginya. Pernah juga wahyu datang seperti kondisi itu saat paha beliau ditaruh di atas paha Zaid bin Thabit. Seketika itu Zaid merasakan berat sehingga hampir saja remuk. Yang kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh Nabi. Lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah. Peristiwa ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dalam surah An-Najm. Yang keenam, berupa wahyu yang disampaikan saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj. Di antara wahyu itu adalah perintah diwajibkan sholat atas dan lainnya. Yang ketujuh, merupakan bagian yang terakhir, berupa kalamullah kepada beliau tanpa perantaraan malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa. Peristiwa ini terjadi dan diabadikan berdasarkan nas Al-Quran, sedangkan terhadap Nabi SAW terjadi dalam hadis yang berbicara tentang Isra, sebagaimana para ulama menambah urutannya menjadi 8, yaitu Allah berbicara langsung kepada beliau tanpa hijab. Namun hal ini merupakan permasalahan khilafiyah oleh ulama salaf dan khalaf. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.